Baik, selamat pagi, Bapak Ibu kalian dan juga rekan-rekan siswa yang mungkin hadir di Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atsmata Ditya Sumartono dan saya akan menjadi moderator untuk 3 minggu ke depan untuk yang nasional ya, dan untuk yang Jawa Timur kita di hari ini. Nah, eh, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan materi buku digital. Nah, eh, buku digital itu apa sih sebetulnya? Nanti akan kita bahas bersama dengan Kak Catherine Tristiana yang sudah hadir di Zoom bersama kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin kita akan langsung panggil saja ya untuk Kak Catherine untuk nantinya bisa menceritakan gitu ya buku digital itu seperti apa ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin Kak Catherine, apa bisa dengar suara saya Kak? Sudah terdengar, Kak? Oke. Silakan ya Kak Catherine untuk bisa disampaikan materi tentang buku digital. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Terima kasih, Mas Tio. Mungkin saya on-cam sebentar untuk perkenalan. Oke, perkenalkan saya Catherine Trisana Putri yang pada pagi hari ini akan membawakan materi mengenai digital book kepada teman-teman sekalian. Mungkin perkenalan ini aja, untuk sisanya saya izin untuk off-cam. Nah, mungkin saya langsung bisa mulai untuk materinya ya. Ya, jadi untuk materi hari ini mengenai buku digital sebagai portofolio bisnis. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, apa sih itu buku digital? Nah, buku digital atau digital book itu sebagai portofolio bisnis dalam sebuah konsep yang menggabungkan elemen-elemen tradisional portofolio dengan teknologi digital untuk menampilkan rekam jejak, pencapaian, dan pengalaman seseorang atau perusahaan. Buku digital ini bukan hanya sekedar kumpulan informasi, tetapi juga alat yang dinamis untuk mempresentasikan bisnis, memperkenalkan brand, serta membagikan cerita-cerita sukses yang telah dilalui. Nah, karena untuk buku digital ini memiliki tema, yaitu temanya merupakan rupiah pertama, jadi buku digital yang bertema rupiah pertama ini merupakan kumpulan cerita inspiratif yang menggambarkan pengalaman berbagai individu ataupun kelompok dalam meraih penghasilan pertama mereka. Buku yang akan dibuat menyajikan berbagai kisah nyata dari latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari pembisnis, pekerja lepas, hingga kreator digital. Nah, yang berbagi perjalanan ini mendapatkan rupiah pertamanya. Nah, jadi ini langkah-langkah dalam pembuatan buku digital. Untuk langkah pertama ada penentuan ide atau tema buku yang dibuat. Karena untuk buku digital ini sudah ditentukan temanya yaitu rupiah pertama. Jadi untuk first step-nya itu sudah ada. Dan untuk second step-nya atau langkah keduanya, setiap siswa berkontribusi satu atau dua karyanya. Jadi untuk siswa-siswinya diharapkan untuk membuat semacam cerita atau narasi mengenai rupiah pertama mereka. Nanti untuk contohnya akan saya tunjukkan di akhir. Dan langkah ketiganya, kompilasi karya siswa dilakukan oleh guru pembimbing. Nah, untuk yang ketiga ini, para guru pembimbing diharapkan untuk bisa mengawasi pekerjaan para siswa-siswa ini dalam pengerjaan tugas buku digital. Selanjutnya, yang terakhir ada di langkah keempat, yaitu penguploadan buku digital ke Gbook dan pengumpulan ke panitia. Nah, untuk pengumpulan ini nanti akan dibagikan linknya, link pengumpulannya setelah sesi akhir. Nah, untuk referensi sendiri, di sini Gema memiliki website.
website website perpustakaan yang bisa kalian akses, Bapak, Ibu, dan siswa-siswi akses di website yaitu gbook.geni.org. Nah, ini bisa kalian cari referensinya dalam pembuatan buku digital atau buku lainnya yang ingin kalian baca atau kalian pelajari. Ya. Oke, saya akan memberikan contoh buku digital dari SMK 2 Indramayu. Apakah sudah terlihat share screen PDF-nya? Sudah, Kak? Silakan. Oke. Jadi ini buku digital dari SMK 2 Indramayu. Di sini ada cover. Lihat covernya dengan judul Entrepreneur is Our Soul yang dikompilasi oleh Bu Testia dan Bu Irawati. Nah, selanjutnya ini ada kata pengantar. Nah, setelah kata pengantar ada daftar isi. Daftar isi ini ada kata pengantar, daftar isi tentang Demepreneur SBW SMK 2 Indramayu, pengantar kepala sekolah, pengantar guru pembimbing, dan nama siswa-siswi yang sudah berkontribusi untuk memberikan karyanya. Dan yang terakhir ada penutup dan kontak person di daftar isi. Ini untuk pengenalan welcome to Demepreneur-nya. Dilanjutkan dari pengantar kepala sekolah dari SMK Negeri 2 Indramayu, dilanjutkan pengantar guru pembimbing, dan masuk ke inti dalam bukunya, yaitu narasi atau cerita dari siswa-siswi itu sendiri dalam mendapatkan rupiah pertama. Ya, mungkin saya akan memberikan contoh dari Mas Satbil Ahmad Saleh ini. Nah, sini ada ceritanya, dia memperkenalkan diri, namanya, lalu dia memperkenalkan dia sekolahnya di mana, dan dia kelas berapa. Di sini dia bercerita bahwa dia itu membawa produknya sendiri diperjualkan di lingkungan sekolah. Pada awalnya saya kesal karena saya jurusannya lebih ke arah mesin, bukan kewirausahaan. Tapi karena ini praktek yang wajib dilakukan, jadi saya mengikuti. Ya, dari ceritanya Mas Abil ini, dia ini terpaksa mengikuti kewirausahaan, tetapi dari kepaksaan itu dia bisa mendapatkan hasil atau omset yang tidak terduga. Seperti dia menjual 3 makanan kebutuhan manusia, yaitu yang pertama Kripca, kedua minuman seperti es susu, dan ketiga yaitu voucher internet. Nah, omset yang pertama dia dapetin adalah 40.000 dan sekarang dia bisa mencapai 100.000 per hari, bahkan 180 per harinya. Nah, di sini dia juga memberikan eh, hasil dokumentasi dari penjualannya dalam bentuk via WhatsApp ataupun Instagram. Dan dia juga menambahkan NIB, nomor induk berusaha. Nah, ini contohnya. Mungkin sebelum saya memberikan penugasan, apakah ada pertanyaan mengenai buku digital ini? Bisa dipersilakan dan bisa saya kembalikan lagi ke Mas Adityo. Oke, tidak ada pertanyaan ya ini ya mengenai buku digital. Apakah sudah pada paham mengenai buku digital?
Saya memberikan waktu sekitar sampai 9.25 untuk pertanyaan. Oke, mungkin dari Diana dari SMK 3 Malang, dipersilakan jika ada pertanyaan. Ya, terima kasih Kak Katrin Tristiana ya. Apa namanya? Saya mau nanya untuk buku digital ini tadi kalau nggak salah dengar untuk satu sekolah itu dibuat oleh 2 orang saja gitu. Bagaimana Ibu bisa Untuk diulang apa namanya pertanyaannya? diajukan di apa namanya di lomba ini dari satu sekolah itu apakah setiap anak membuat atau mewakili gitu saja? Oh, kayak gitu. Jadi untuk buku digital ini, satu sekolah satu Ibu. Oh satu, Ya, tapi sudah ada beberapa narasi atau cerita dari anak-anaknya. Jadi semacam buku dari satu sekolah, seperti itu. ya satu. Terus isinya berapa berapa ini anak? Ya, yang mengikuti lomba EQRF ini ada berapa siswa Ibu dari SMK 3 Malang? Masih belum ini sih sekarang masih mau memastikan. Kita lihat yang omsetnya sudah apa namanya memenuhi masih ngecek lagi nih. Kan kemarin Oke, 2,5 juta ya minimum ya kalau individu. oke, baik. Jadi untuk isinya sendiri berapa siswa itu siswa-siswa yang mengikuti lomba EQRF ini, Bu? Ya, jadi semuanya yang semua peserta jadi satu buku gitu ya. Ya, betul, Ibu. Iya. Terima kasih Seperti Kak itu. Katrin. Ya, sama-sama Ibu Diana. Untuk selanjutnya mungkin dari eh, Bu Fitri Lestari, saya baru join Pak, karena permasalahan koneksi internet. Jadi untuk penjelasan tadi kurang paham. Nah, mungkin saya jelasin secara singkat mengenai buku digital ini. Jadi buku digital ini sebagai portofolio untuk sekolah maupun guru, mau sekolah maupun siswa. Sebentar, saya ulang lagi, maaf sebelumnya. Untuk rangkuman singkatnya, buku digital atau digital book itu merupakan portofolio bisnis untuk sekolah maupun siswa-siswi untuk menceritakan atau memberikan inspiratif kepada para pembaca agar orang yang ingin memulai usaha itu menjadi terinspirasi. Simpelnya seperti itu untuk buku digital itu. Ini bisa saya lanjutkan lagi ke pertanyaan dari SMK Wikrama. Apakah ada standar format penulisan tertentu? Untuk standar format penulisan tertentu bisa dicontoh seperti SMK Dua Indramayu tadi, Bu. Untuk formatnya simpel, mungkin ada biodata dari siswanya. Di awal akan saya share screen lagi. Mungkin untuk format tertentunya seperti untuk siswanya ya. Ini bisa diberikan nama di atas, terus dilanjutkan dengan format biodatanya seperti nama, asal sekolah, alamat, hobi, Instagram, email, dan nomor NIP. Terus dilanjutkan dengan cerita dan juga tambahan dokumentasi dari para siswa-siswi itu sendiri. Seperti itu. Dan seperti buku biasanya, ditambahkan daftar isi. Tambahkan daftar isi seperti ini dan juga cover. Untuk contohnya nanti akan saya kirimkan
Mungkin bisa minta tolong kepada Mas Tio untuk meng-share materinya dan juga contoh buku digital. Seperti itu, Ibu. Iya, Ibu. Boleh, Ibu. Formatnya dengan standar bakunya. Gitu. Seperti contoh yang tadi saya tunjukkan. Seperti ini. Apakah sudah dimengerti, Ibu? Oh, sudah. Baik. Terima kasih kembali, Ibu. Mungkin tadi ada pertanyaan dari Akila Fadia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas sesi tanya jawabnya, Kak. Sebelumnya, saya ingin bertanya, jadi untuk dalam satu buku ini, misalkan dari satu sekolah yang mengikuti lomba sekitar 20 siswa, apakah di buku tersebut harus ada 20 siswa atau hanya ada perwakilannya saja, atau bagaimana? Lalu kedua, buku ini batasnya kapan dan dipresentasikan atau tidak saat Zoom? Begitu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Akila sudah memberikan pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama. Iya, Ibu. Jadi untuk semua siswa yang mengikuti lomba ini diwajibkan untuk mengikuti pembuatan tugas buku digital ini. Mungkin seperti tadi yang saya jelasin ke pertanyaan sebelumnya. Jadi satu sekolah ada satu buku dan satu buku itu terdiri dari siswa-siswi yang mengikuti lomba QRF ini, Bu. Jadi cerita-cerita siswa-siswi yang mengikuti lomba QRF. Dan yang kedua, untuk pengumpulannya itu deadline-nya minggu depan dan tidak usah dipresentasikan, tapi akan nanti saya buatkan link pengumpulan. Seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami, Bu Akila? Oh, baik, sudah. Ya, terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan tadi dari SMK 4 ini terakhir buku digital kapan? Seperti saya tadi jelaskan dari pertanyaan Ibu Akila juga, untuk deadline-nya minggu depan. Seperti itu. Jadi jika tidak ada pertanyaan lagi, bisa saya serahkan kembali ke Mas Adityo untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Dipersilakan Mas Adityo. Baik, terima kasih Kak Catherine ya atas materinya tentang buku digital. Nah, jadi Bapak Ibu ini juga termasuk penugasan kita ya yang nanti akan dikumpulkan di minggu depan dan seperti yang dijelaskan oleh Kak Catherine tadi, sistematisnya nanti seperti itu ya kurang lebih dan nanti materi juga akan kita kirimkan bersamaan dengan rekaman dari Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Oke, Eh, Kak Catherine, apakah masih ada di sini Kak? Masih Mas, masih, Oke, masih. ini kita ada pertanyaan lagi nih kurang lebih ya. Jadi ada dua pertanyaan dari Ibu Rina dan juga dari Kak Aurel. Oke. Baik, untuk pertanyaan Ibu Rina dari SMK 3 TSM, izin bertanya tadi untuk tugasnya membuat dua buku digital. Untuk buku digitalnya dibuat satu, Ibu. Satu sekolah, satu. Seperti itu. Jadi, bukunya ini satu sekolah, satu, dan isinya narasi dari siswa-siswi yang mengikuti lomba QRF. Apakah bisa dipahami, Bu Rina?
Jika sudah, akan saya lanjut ke pertanyaan Ibu Aurel. Kak, saya izin bertanya untuk lombanya ini lewat Zoom ini. Untuk lomba EQRF, kalau untuk lomba EQRF mungkin bisa dibantu jawab oleh Mbak Anifa ataupun Mas Adityo, Mas. Untuk lomba EQRF ini sendiri. Baik, kalau kita AQRF ya, Kak Aurel ya. Kalau AQRF memang kita dari Zoom. Tapi kalau buku digital, gimana Kak Catherine? Jadi kalau EQRF kita memang lombanya secara Zoom saja ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu cukup untuk menginputkan omset dari teman-teman siswa untuk nantinya dilihat nih mana sekolah yang punya omset atau perputaran uang lah kita sebutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi yang mana sekolah yang punya perputaran uang yang paling tinggi begitu. Nah, itu untuk pertanyaan dari Bu Aurel mengenai lomba EQRF ya pastinya ya. Ya, jadi untuk lombanya itu tadi seperti yang dijelaskan Mas Adityo, Ibu. Ya, Mungkin baik. ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan ke Mas Adityo dan melanjutkan sesi selanjutnya, yaitu monitoring. Kak, mungkin dari Bu Neni, Kak, maaf untuk pemutaran omsetnya dilihat dari aplikasi omsetku. Iya, betul Ibu. Untuk pemutaran omsetnya itu dilihat dari aplikasi omsetku atau bisa disebut dengan PKKG ini. Mungkin dari pertanyaan dari Bu Siti Nur Aisyah, lombanya diambil hanya satu terbaik kah? Untuk teknisnya, jika di sini ada Mbak Anifa, mungkin Mbak Anifa bisa menjelaskan atau salah satu mentor bisa menjelaskan untuk pertanyaan Ibu Siti Nur Aisyah ya Mas. Mas Tio, tolong dibimbing pertanyaan yang ini. Oke. Jadi kalau untuk hanya satu terbaik atau tidak itu nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masih keep it a secret dulu nih gitu. Jadi kita akan reveal nanti. eh jadi untuk sekarang sih eh kita ada yang jelas lomba ini kita laksanakan untuk mencari sekolah-sekolah yang punya perputaran omset yang terbaik gitu. Untuk penyelesaian omset apakah sudah dimulai dari kapan sampai kapan? Sebentar ya. Untuk pertanyaan ini. hmm, Mungkin bantu jawab ya Mas Tio. Oh ya silakan. Untuk Bu Diana dari SMK 3 Malang baru bergabung tanggal berapa ya Ibu? Nah, eh jadi kan ini memang lombanya itu sudah dimulai dari beberapa minggu yang lalu dan ini merupakan pertemuan yang ketiga. Nah, untuk pengisian omsetnya itu sebenarnya eh, untuk pengisiannya itu boleh diisikan dari omset 6 bulan terakhir, Bu. Jadi kalau misalkan siswanya itu sudah punya usaha dan memang sudah berjalan dari 6 bulan terakhir, silakan diisikan saja di aplikasi PKKG ini ataupun aplikasi omsetku itu. Nah, untuk yang mendapatkan sertifikat itu persyaratan mendapatkan sertifikat IQRF itu kan yang pertama punya NIB. Jadi kemarin kan sudah diajarkan itu cara pembuatan NIB. Nah, itu siswa harus memiliki NIB yang pertama. Terus yang kedua, omset minimalnya itu adalah 2.500.000. Jadi bagi siapapun yang sudah mencapai dua persyaratan itu, maka siswa bisa mendapatkan sertifikat IQRF. Kalau untuk eh, pemenang lombanya itu kita kalkulasikan dari per instansi atau per sekolah. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit ya sama Kak Catherine, jadi sama Kak Tio juga terkait perputaran omset. Nah, itu jadi sekolah-sekolah yang memiliki omset perputaran omset yang paling banyak, maka itu akan kita jadikan sebagai juara. Nah, itu
Hmm, Nanti kita akan berikan apresiasi untuk 10 sekolah terbaik. Begitu, Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang eh, berasal, yang sekolahnya mengikuti kegiatan lomba Jawa Timur, SPW Jatim, maka hari ini merupakan pelaporan terakhir ya Bapak Ibu. Jadi untuk hari ini silahkan pengisian omsetnya dimaksimalkan karena di tanggal 8 atau 9 itu kita akan kita akan rekap sebelum nanti pengumuman begitu. Nah, untuk jadwal itu ya silahkan diperhatikan kembali atau mungkin ada pertanyaan bisa nanti tanyakan di mentor yang eh, mentor-mentor dari sekolah Bapak Ibu. Begitu, saya kembalikan ke Mas Tio. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Anifa dan juga Bapak Ibu sekalian atas pertanyaannya. Ya mungkin saya rasa sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Saya harap sudah cukup jelas yang dijelaskan oleh Kak Anifa tadi. Dan kalau memang masih ada pertanyaan, bisa silakan ditanyakan nanti ya bersama mentor-mentor setelah ini. Karena kita setelah ini akan ada sesi monitoring omset bersama dengan mentor masing-masing. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung lanjut saja ya ke sesi selanjutnya, yaitu kita akan monitoring omset untuk nasional dan juga pelaporan akhir untuk sekolah-sekolah yang berada di Jawa Timur. Oke, sebentar akan saya bukakan dulu breakout rooms-nya. Oke, sudah saya bukakan ya breakout room-nya. Silakan bisa join dengan mentornya masing-masing, Bapak Ibu ya. Dan kalau memang masih ada pertanyaan yang bingung, bisa silakan ditanyakan ke mentornya masing-masing. Saya akan izin stop recording.